la'wa ma la yashki ma la yashki illa ilaik. Yashki ya, ada tak? Yashki aja. Syaka yashki. Allahumma amit lana zar'a wa dirra lana qur'a wasqina min barakatis sama'i wa mit lana Anbit lana min barakatil ardi. Allahumma irfa' 'anna al-jahda wal ju'a wal 'ara wakshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta bina ghaffaran warsilis sama 'alaina midrara. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada pengajian kitab Jami'us Shaghir di dalam hadis 2775 riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Sa'id bin Malik bin Sinan di dalam huruf alif dan waw. Autiru, berwitirlah, salat witir yang dimaksud. Qabla an tusbihu, sebelum kalian pagi hari, datangnya pagi hari, masuknya pagi hari di malam-malam terakhir atau sepertiga malam terakhir sebelum fajar ya. Kalau sekarang 4.40, nah 4.30 witirnya, itu juga dibolehkan, masing ada waktu berwitir, sholat witir. Ij'alu akhira salatikum witra, jadikan paling penghujung sholatmu adalah witir. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis kedua, utitu mafatiha kulli syai' illa al-khamsah. Aku diberikan kunci-kunci segala sesuatu. Masya Allah. Nabi diberikan mafatih ya. Kunci-kunci arti pengetahuan, mengetahui segala yang tidak diketahui orang lain ya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan aku berikan engkau ilmu yang dahulunya engkau tidak diketahui ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan segala sesuatu. Apa? Illal khamsa, kecuali 5 perkara. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu ma taksibu ghada wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 perkara Allah yang mengetahui tentang hari kemudian, yaitu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang maha mengetahui di dalam rahim perut seorang wanita ibu. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Yang keempat, Allah mengetahui apa yang esok kita akan kerjakan, apa rezeki besok yang tahu Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, di mana dibumikannya kita enggak tahu. Itu 5 aku enggak ngerti. Hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Segala lainnya kisah para anbiya tentang samawat, tentang malaikat, tentang barzakh, tentang bumi, tentang ilmu-ilmu yang lain Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diberikan oleh Allah ya. Begitu juga berita-berita hari kiamat, Nabi kita dikasih tahu. Riwayatnya Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar. Utiya Musa al-alwah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Musa daripada Tauratnya dengan alwah, lembaran-lembaran tulisan-tulisan dari kulit yang mana itu isinya adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan surah-surahnya, dengan ayat-ayatnya daripada isi Tauratnya. Aku diberikan lagi wa utitul mathani, aku pun diberikan kemuliaan, diturunkan kepadaku suratul Fatihah. Suratul Fatihah sab'ul mathani. Sebagian riwayat adalah surah-surah yang panjang, yaitu surat Baqarah, surat Al-Imran, itu surat Al-An'am, surat Maidah,
itu panjang-panjang. Diberikan kepada Nabi Musa alwah, lembaran-lembaran, beberapa lembar, banyak. Seperti aku diberikan surat Al-Baqarah 10 lembar, surat Al-An'am 10 lembar. Isinya sekian ratus, 283, 200 sekian, 76. Nah, itu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada ahkam, ada perintah, ada larangan, ada berita, dan seterusnya. Itu kemuliaan sama apa yang diberikan kepada Nabi Musa, al-wah. Riwayatnya dari Abu Sa'id dan Nagash di dalam Fawaid al-Iraqiyin, perawinya Imam Abdullah bin Abbas. Awthaqu al-iman al-muwalah fillah, wal-mu'afah fillah, wal-hubb fillah, wal-bughd fillah, azza wa jalla. Yang paling erat daripada ikatan tali keimanan seseorang, al-muwala lillah, dia bersender kepada Allah, muwalah lillah, dia jadikan tahabub, ibadahnya semuanya lillahi ta'ala. Dia cinta kepada Allah, yang dimaksud segala apapun dia minta perlindungan kepada Allah. Wal mu'afah lillah, dan juga segala sesuatu di sini ada mu'adah, ada mu'afah, mu'afah wa mu'adah. Termasuk kalau mualah segala sesuatu yang dia sukai, mu'adah sesuatu yang dia benci, yang dimusuhi, Kalau mencintai karena Allah, kalau membenci karena Allah. Nanti akan dikupas al-hubbu fillah wal bughdhu lillah, wal bughdhu fillah. Cinta di jalan Allah karena Allah, dan benci juga di jalan Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikatan yang terkuat daripada iman seseorang. Kalau segala sesuatunya dia semuanya bersender kepada Allah, kembalikan kepada Allah, hanya dari Allah dan kepada Allah, itu semuanya keyakinannya, i'tiqadnya, tauhidnya mantap, kuat. Dia ikat betul-betul imannya, daripada segala yang membuka tali keimanannya dia. Hadisnya riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jamil Kabir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Betul? Dari Imam Abi Daud, Abi Zuhair An-Numairi, aujaba in khatama bi amin. Masya Allah. Wajib dia dapat dikabulkan doanya, permintaannya, yaitu syurga. Ihdinas siratal mustaqim. Di ujungnya waladdallin amin. Ai istajib ya Allah. Ya Allah, terimalah doaku. Aku minta petunjuk jalan yang lurus yang menuju ke dalam syurga bersama alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aujaba in khatama bi amin, diterima amin khatamu rabbil alamin. Ai istajib ya Allah. Orang yang mengucap kalimat amin, dan dia berdoa, dia diaminkan, Allah akan terima, wajib diberikan oleh Allah, permintaannya dikabulkan, yaitu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya riwayat Imam Abi Daud. Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari para nabi-nabi zaman terdahulu, Bani Israel. Diberitahukan melalui Jibril, atau wahyu langsung, Alamun minallah li nabiyhi bima sya'. Allah memberikan pengetahuan, panggilan, wahyu dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan semaunya Allah, baik itu Pak Jibril ataupun wahyu atau hadis qudsi atau melalui malaikat-malaikat. An qul li fulanin al-abid. Wahai Nabi, katanya, katakan kepada si fulan, orang yang ahli ibadah tersebut, yang melazimkan ibadah, al-abid, amma zuhduka fid dunya fata'ajjalta bihi rahatan nafsik. Kalau zuhudmu, katanya, di dalam dunia, dia tidak condong, dia putuskan hubungan dia dengan dunia hanya untuk ibadah saja kepada Allah, itu engkau dahulukan hidupmu rahah nafsik, senang,
ya. Gembira, yuraihul qalb wal badan, menenangkan hati dan badan kita. Kalau kita tidak condong kepada dunia, ya. Itu zuhud. Tenang diri kita, ya. Kita enggak ada sesuatu yang sulit, enggak ada yang sesuatu yang kenapa? Dia enggak terlalu condong selalu kepada dunia. Wa amman qita'uka ilayya fata'azzazta bi, masyaallah. Dan engkau katanya memutuskan hubungan dengan orang lain, tidak mau lagi dia bercampur, hanya ibadah saja menyendiri, fata'azzazta bih, engkau sudah menjadi orang yang aziz, orang yang mulia di pandanganmu, karena dia enggak hubungan lagi dengan manusia, dia hanya beribadah kepada Allah. Ini orang aziz. Fata'azzazta bih, fata'azzazta bi ay sirta bi azizan, ya, engkau menjadi di pandanganku orang yang mulia. Famada amilta fima li alaika, apa yang kau amalkan katanya antara aku terhadapmu katanya. Qala ya Rabb mamada laka alayya, apa ya Rabb, ya Tuhanku, yang itu untukmu, yang aku harus amalkan. Dijawab oleh Allah, hal adaita fiyya aduwan, apakah engkau katanya memusuhi karena aku? Musuh-musuh itu, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah juga. Au hal walaita fiyya waliyan, atau engkaulah lindungi, ya, engkau cintai, ya, karena aku juga seorang yang wali yang aku lindungi. Masya Allah. Jadi ya, dengan rasa cinta kepada Allah, dia cinta kepada para yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali-walinya. Begitu juga dia memusuhi musuh-musuh Allah karena Allah juga memusuhi mereka. Itu besar sekali pahalanya yang tadi disebutkan, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Riwayatnya Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Hadis baru riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Ada Ibu Isa At-Tirmidzi, ada Hakim At-Tirmidzi, dua. Riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat. Auhallahu ta'ala ila Ibrahim, Allah berwahyu kepada Nabiullah Ibrahim, ya Khalili, Al-Ibrahim Khalilullah, wahai Ibrahim adalah teman dekatku, ya, kekasihku, ya, hasin khulugaka, baguskanlah akhlakmu, walau ma'al kuffar, walaupun kepada orang kafir. Subhanallah, ya, kepada semua makhluk. Dicontohkan orang kafir, udah dia kafir segala, masing disuruh engkau berakhlak baik kepada dia. Masya Allah, ini nasihat, ya. Walau ma'al kufar tadkhul madakhil al-abrar, engkau akan tergolong orang-orang yang masuk, digolongkan orang-orang baik. Engkau berakhlak baik kepada orang kafir atau semua orang, ya, engkau tergolong orang-orang yang baik, al-abrar, ya. Siapa itu orang-orang abrar? Fa inna kalimati sabagat liman hassana khulqahu an udillahu fi arsy. Karena perintahku, kalimatku, firmanku telah lebih dahulu aku tetapkan bagi orang-orang yang baik akhlaknya, aku janjikan dia akan aku teduhi di bawah arsy singgasanaku. Masya Allah. Orang-orang yang baik akhlaknya, dia akan diteduhi di singgasana Arsyur Rahman. Wa an uskinahu, dan aku akan tempatkan dia, masukkan dia hadirata qudsi, ya, hadiratnya Allah, ruangannya Allah, yang mana kita enggak boleh gambarkan hadiratul quds, ya, tempat yang di situ enggak ada yang bisa tahu, ya. Kalau diibaratkan dengan orang-orang yang mempunyai tempat yang bagus, ya, yang suci, yang enggak boleh orang masuk, nah itu dia tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang baik akhlaknya, walaupun bersama orang kafir, dia akan masuk ke dalam tempat hadiratul quds,
hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mulia ini. Wa an udiniyahu min jiwari, aku akan dekatkan di sampingku, menjadi bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini semuanya kesempurnaan fadilah-fadilahnya orang yang berakhlak baik walaupun dengan orang kafir. Riwayatnya Imam Hakim At-Tirmidzi. Hadis terakhir, ya. Auhallahu ta'ala ila Daud an qul lidzalamah la yadhkuruni fa inni adhkuru man yadhkuruni wa inna dhikri iyyahum an al'anahum. Rawahu Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abbas. Allah berwahyu kepada Nabi Allah Daud, perintah firman-Nya, katakan wahai Daud kepada penguasa-penguasa yang zalim, pemerintah yang zalim, la yadhkuruni, jangan dia berzikir menyebut-nyebut aku. Fa inni adhkuru man yadhkuruni, aku selalu menyebut-nyebut orang yang berzikir kepadaku. Kalau dia baik, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, ya, aku sebut di tempat yang lebih mulia lagi. Tetapi kalau orang zalim menyebut-nyebut aku, orang zalama, wa inna dzikri iyyahum an al'anahum. Kalau terhadap orang-orang zalim dia berzikir, zikirku kembali kepada dia adalah kutukan buat dia. La haula wala quwwata illa billah. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berzikir. Pura-pura dia berzikir sama Allah, ya, tetapi dia zalim, ya. Dia berbuat syirik, dia berbuat segala sesuatu yang mengganggu orang lain dari harta, darah dan lain-lainnya, keaiban orang lain dia zalimi, maka dia berzikir, dia dilaknat oleh Allah. Artinya diusir dari rahmatnya, diputuskan dari rahmatnya, dijauhkan dia daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ? Belum? Satu lagi. Auhallahu ta'ala ila Daud. Nah, ini banyak sekali daripada wahyu-wahyu Allah kepada Nabi Allah Daud. Ma min 'abdin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dzalik. Tidak seorang hamba katanya, dia memegang erat kepadaku, segala-galanya menyerahkan dirinya kepadaku, duna khalqi, selain makhlukku. Selalu kita i'tisam, ya, kepada Allah. Memegang erat artinya mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Ya, tahu milik Allah, segala-galanya dari Allah, dia yang menetapkan, dia yang menentukan, dia yang membagi, dia yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia dia bersender, bukan dia megang manusia, dia percaya kepada manusia, enggak. A'rifu dzalika, aku kenal orang itu. Kalau yang hatinya betul-betul i'tisam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sering di dalam doanya, wa'tasamtu bika, ya, aku bersender, berpegang dengan erat kepadamu ya Allah, ya, di dalam doa keluar rumah, ya, wabika atasamtu, ya, tawakkaltu alaika atasamtu, kepadamu aku berpegang erat, ya, artinya segala-galanya dari Allah, kepada Allah. Aku kenal dari niatnya dia, maka dengan dia mempunyai hati yang sudah erat memegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku kenal niatnya di hatinya. Apabila terjadi katanya fatukiduhu samawati biman fiha, dia akan diberikan makar katanya, dijahati, ya, oleh orang-orang penghuni langit dan orang-orang yang lain, ya. Wa yamkuruna bihi, ya, yugalu kaidan kayadahu kaida. Dia diberikan musibah, diuji dengan ujian-ujian, ya, baik itu dari langit, ya, biman fiha, dengan seisi-isinya, illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja. Walaupun dia ada musuhnya yang akan memakar dia, tetapi dia sudah berpegang kepada Allah, tidak kepada makhluk, maka aku jadikan dari segala ujian-ujian tersebut jalan keluarnya. Masya Allah, karena dia sudah berpegang sama Allah, nggak perlu lagi sama manusia, ya. Musuh-musuhnya dari 7 lapis langit, ya, musuh-musuhnya ujian-ujian dari atas, dia tetap sama Allah Subhanahu wa taala, maka
walaupun banyaknya makar atau ujian atau fitnahan, aku akan selalu jadikan dia ada jalan keluarnya. Tapi sebaliknya, wa ma min 'abdin ya'tasimu bi makhluk duni, tidak seorang hamba dia berpegang kepada makhluk, kepada manusia, bersender kepada manusia, kepada majikannya, kepada bosnya, kepada atasannya. Ini duni, tidak dia pakai aku, tidak dia pegang aku. A'rifu dzalika min niyatih, aku tahu juga dia dari niatnya. Illa qata'tu asbabas sama, niscaya aku putuskan dari segala apa-apa yang akan turun dari langit. Baina yadeh, rezeki-rezeki ya, yang dari langit ya, yang dari pemberian Allah, aku putuskan semuanya. Baina yadeh, di hadapan mukanya. Wa arsakhtu al-hawa min tahti qadamai, aku jadikan katanya dia dari bawah ya, dia kuatkan hawa, artinya tempat yang jatuhnya dia dari atas ke langit ya, dari langit ke bawah bumi ya. Fala yazalu fi mahwahu habitan an manazil izz wa syaraf, selalu dia turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, artinya dari puncak ke bawah. Lagi enak jatuh, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersender kepada manusia. Dia enggak bersender kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min 'abdin yuti'uni, dan tidak seorang hamba taat kepadaku illa wa ana mu'tihi qabla an yas'alani. Ya, niscaya aku beri kepada dia sebelum dia minta, karena dia taat kepadaku. Masya Allah. Wa ghafirun lahu, dan aku ampuni dia qabla an yastaghfirani, sebelum dia minta ampun aku sudah ampunin. Kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir di dalam tarikhnya dari Ka'ab bin Malik, riwayat hadisnya hasanun, wallahu a'lam. Hadis-hadis di dalam kitab Matjarur Rabih. Di dalam bab yang berkaitan man kharaja ilal jihad fi sabilillah famata, bukan? Gimana tadi? 997. Thawabus shaum, pahala berpuasa, dan amal-amal soleh yang lain di dalam dia berjihad, lagi perang dia puasa. Masya Allah ya, seperti 17 Agustus di bulan puasa. Dan amalan-amalan yang lain ya, di dalam dia berpuasa, di dalam dia perang fisabilillah, dia tahajud, dibangun malam. Masya Allah ya, baca Al-Quran sambil dia menghafal sebagian Al-Qurannya. Bagian di dalam dia berpuasa, dia masih it'amut ta'am, banyak amalan saleh di dalam, semuanya di dalam peperangan, masa dia perang. Dari hadis 997 Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala, tidak seorang hamba berpuasa sehari saja di dalam peperangan fi sabilillah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar, niscaya Allah jauhkan dengan puasanya tersebut sehari wajahnya dari api neraka. Enggak kesambar api wajahnya, api neraka enggak menyambar dia ya, jauh. 70 kharifan, jaraknya 7 panen, 7 tahun ya. Jauh jaraknya api neraka dengan dia. Karena apa? Dia berpuasa di satu hari di dalam fisabilillah. Jadi berpuasa di waktu itu kan berat. Dia lagi perlu kekuatan, dia lagi perlu kesehatan, dia puasa juga ya. Panas, musuh, perang, kekuatan nggak ada, tapi dia masing sempat berpuasa. Itu berat sekali. Pahalanya dia dijauhkan dari mukanya dari api neraka. Jarak 7 musim, 7 tahun. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi man shama yawman fi sabilillah zahzaha Allahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yaum." Siapa yang berpuasa sehari di waktu peperangan fi sabilillah, sama zahzaha artinya Allah goyangkan, Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Tadi 70 tahun ya. 70 tahun, 70 ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Zahzaha. Faman zuhziha di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, apabila dia dijauhkan ya, digeser, dijain, ini neraka, ditarik kita, dijauhin kita dari neraka. 70 tahun, 70 jaraknya jauh sekali. Nah, itu bagi orang yang berpuasa sehari di dalam peperangan fisabilillah. Riwayatnya Imam Nasa'i dengan hadis Hasan sanadnya, dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi man sama yauman fi sabilillah ba'udat minhu an-naru. Ya, siapa yang berpuasa sehari di dalam perang fisabilillah, dijauhkan darinya api neraka. Masirata mi'ata am. Perjalanan jauhnya 100 tahun. Tadi 70 tahun, 70 musim. Ya. Panen, ya, kharif panen artinya. Panen itu tiap tahun. Ya. Ini dijauhkan lebih dari 70, 100 tahun. Masya Allah. Riwayat Imam Tabrani. Bi'isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad ada sesuatu yang tidak ada seorang pun di dalam sanadnya yang kadzub atau adul ya, yang adil atau yang berdusta daripada perawi-perawi hadis di dalam madhab di dalam hadis-hadisnya Imam Tabrani. Jadi kalau ada perawi-perawi yang tidak dipercaya atau pendusta atau yang mana dia disebut-sebut ada kaibannya, maka itu namanya hadisnya la ba'sa bihi. Rawahu Abu Ya'la min tariq Zabban bin Fa'id an Sahl bin Mu'adz an Anas bin Malik an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi man shama yawman fi sabilillah fi ghairi Ramadan. Siapa yang berpuasa sehari di dalam perang fi sabilillah bukan di bulan Ramadan, ba'uda minan nar mi'ata amin. Sairal mudammar al-jawad. Jalannya, kencangnya, larinya kuda yang cakep. Larinya kuda yang paling kencang. Argonya kuda yang paling kencang, yang paling cepat. 100 tahun. Masya Allah. Itu bukan di bulan Ramadan. Nah, tadi saya bilang pertama, 17 Agustus di bulan apa? Di bulan Ramadan. Double jadinya pahalanya. Lebih dari berlipat-lipat ganda. Karena udah perang juga ya, di bulan Ramadan dia puasa. Kalau di bulan biasa aja dijauhin dari api neraka 100 tahun, jaraknya ditempuh dengan kuda yang paling kencang jalannya, masing kalah kalau dia bertepatan puasa di dalam perang fisabilillah seperti kemerdekaan Indonesia di bulan puasa. Sampai di situ belum? An Abi Darda, Uwaimir bin Zaid, Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar khandaqa kama bainas sama'i wal ard. Masya Allah. Siapa yang puasa sehari di dalam peperangan fi sabilillah, Allah jadikan dia jarak jauh antara neraka satu lubang besar. Jauh nih lubang neraka di sono, ini jaraknya dia lubang. Jaraknya antara apa? Antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini lubang jauhnya antara langit dan bumi. Enggak kena dia sama sekali neraka. Enggak kena sambar neraka. Enggak cium neraka. Riwayatnya Imam Tabrani dengan sanad yang baik. Imam Tirmidzi dari jalan perawinya Walid bin Jamil Al-Qasim bin Abi Bakar. Ya. Hadisun gharib. Imam Tirmidzi juga hadis gharib. Dari Sahl bin Mu'adz an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi inna shalah was siyam wa dzikr, sesungguhnya mengerjakan salat sunnah, mengerjakan puasa sunnah, berzikir yudha'af, dilipat gandakan, lipat-lipat ganda. Kita mengerjakan puasa sunnah, mengerjakan salat sunnah, mengerjakan zikir-zikir, itu semuanya dilipat gandakan. Tapi an-nafaqa fi sabilillah bi 700 dhaif.
engkau bernafkah, berinfak, bersedekah di jalan perang fisabilillah, dilipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah, paling banyak dia. Paling banyak lipatan pahala adalah perang fisabilillah dan apa-apa yang berkaitan dengan perang tadi. Baik itu dia infak fisabilillah dengan kudanya, dengan hartanya, dengan makanannya, dia infakkan di jalan Allah, dilipat gandakan 700 kali lipat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hambatin atbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih lagi Allah kuasa mau melipat gandakan lebih dari itu. Ya, riwayatnya Abi Daud dari Zabban bin Fa'id. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam sanadnya sampai di situ 1003. Wallahu alam bissawab. Teruskan yang ketiga dari sholat istisqa, tentang khutbah istisqa, ya, yang mana Rasulullah SAW Fa'lul Hasan meminta kepada Allah prasangka baik, merubah dari sorbannya misalnya, ini yang atas dijadikan yang bawah, begitu. Sorban yang di atas jadi di bawah, balik ke sini yang ini di atas. Itu diantara perbedaan daripada sholat istisqa dengan sholat-sholat yang lain, ya. Ada meminta perubahan hal, keadaan tadinya kemarau, keadaan paceklik, ya hujan, dirubah dari hujan lebat jadi rezeki yang makmur, jadi tumbuh-tumbuhan hidup hijau lagi. Itu maksudnya Fa'lul Hasan, meminta prasangka baik kepada Allah, yang sering disebut Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allah lah yang merubah keadaan musim, ya, dia yang merubahnya, nggak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Musim kemarau terus, nanti yang rubah Allah, bukan bulan, bukan bintang, bukan manusia, bukan ramalan, bukan perkiraan cuaca, bukan, yang rubah Allah Subhanahu. Begitu juga dari dia senang bisa dirubah sama Allah, negeri itu jadi susah, ya, misalnya kemarau, perang dan lain-lain. Subhanallah, banyak negeri-negeri yang tadinya senang sekarang hancur itu negeri semuanya. Hancur negerinya itu semua. Rumah pada berpoya-poya dengan rumah indah-indah, hancur rumahnya. Ini semuanya Allah yang punya kuasa. Seperti khutbah Jumat, 2 kali khutbah yang di tengah-tengahnya duduk, ya, wa yuhawwilu rida'ahu. Setelah dia selesai khutbahnya, dia mau bangun untuk sholat, dia pindahkan daripada sorbannya yang tadi kiri ke kanan, yang atas di bawah, atau yang dari kanan ke kiri, atau yang atasnya jadi bawah, yang bawah jadi atas. Niscaya seraya dia meminta dirubah daripada keadaan tadinya kemarau menjadi hujan-hujan yang lebat. A'lahu asfalahu, yang atas menjadi bawah. Wa yakfiruna du'a wal istighfar, banyak-banyak berdoa dan beristighfar. Tidak faragha minas salah. Tuh, kalau selesai dia salat, lalu dia an yakhtuba 'ala syai'in 'alin, dia berkhutbah di tempat yang tinggi dengan 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba lil istisqa 'ala mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil mimbar, ya, tinggi supaya dilihat oleh orang-orang yang jauh, ya, yang hadir di lapangan kosong. Dia berkhutbah, khutbahnya di dalam masa sholat istisqa. Wa yastaghfirullahal karim, banyak-banyak dia beristighfar kepada Allah di awal daripada khutbahnya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya, diulang-ulang seperti kalau kita khutbah Idul Adha. Dia bertakbir di dalam khutbah pertamanya juga 9, di khutbah keduanya 7. Nah, kalau di dalam khutbah sholat istisqa diganti istighfarnya. Tadi di dalam sholatnya juga diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Allahu Akbar. Kalau di dalam sholat istisqa astaghfirullah Allahu Akbar.
Astaghfirullah, Allahu Akbar. Boleh ditambah al-azim wa atubu ilaih kalau tidak memanjang. Maka di dalam khutbahnya pun sama. Di dalam khutbah Idul Adha, di tengah-tengah khutbah dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh dia gabung semuanya sekaligus 9, boleh dibagi 3 episode. Misalnya 3 kali dia khutbah. Berbicara tentang kurban, berbicara tentang haji, berbicara tentang ampunan Allah. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut dia jeda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bicara lagi sekali lagi episode keduanya, ya, 5 menit, 3 menit lagi. Udah kelar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bicara lagi terakhir 9 di khutbah pertama. Di khutbah kedua begitu juga, dia masukin di dalam habis syahadat, habis wasiyah bitaqwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua nanti Allahu Akbar, biasanya habis salawat kepada Rasulullah SAW, Allahu Akbar sebelum doa al-mu'minin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru penutup daripada Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sama dengan khutbah hari raya, tetapi diganti dari subhanallah walhamdulillah dengan istighfar di sholatnya, di habis doa istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau di istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilaih, Allahu Akbar 7 kali di dalam takbir pertama. Kalau di dalam rakaat kedua 5 kali, di khutbah 9 kali, dan di khutbah keduanya 7 kali. Ganti dengan istighfar. Kenapa? Lianna istighfar laikun bil hal. Masa orang lagi meminta hujan, yang pantas meminta ampun dulu sama Allah supaya Allah kasih. Karena kalau engkau meminta ampun, Allah akan turunkan ayatnya, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau engkau beristighfar, akan utus, akan aku siram bumi dengan air, ya Allah berkata begitu. Wal yahdar kullal hadar an yastaghfir bil lisani wa qalbi. Hati-hati dia beristighfar hanya hatinya, hanya lidahnya saja, tidak betul-betul dia taubat, tidak dia betul-betul menghindar dari segala kezaliman, kejahatan, maksiatan. Ini bohong istighfarnya, ya. Istighfaruna yahtaj ila istighfar, kata Rabi'atul Adawiyah, ya. Kalau kita beristighfar dengan lidah, perlu istighfar dengan hati, dengan penyesalan, dengan taubat, dengan betul-betul ikhlas, ya, itu baru istighfar. Kalau dia masing terus maksiat, istighfar, bohong itu. Istighfarnya mengejek Allah Subhanahu wa taala. Dia masing mengerjakan segala kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, ya, dia harus tegakkan hukum, dia harus kembalikan hak-hak orang yang ditipu, yang dia jahati, baik itu rakyat ataupun personil, ya. Nanti kalau dia bohong istighfarnya, akan kembali marahnya Allah kepada dia lagi. Dia membohongi Allah, maka Allah marah. Ya, itu katanya sifat orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi, dia bohongin Allah. Dia istighfar di depan, munafik dia, ya. Allah Ta'ala darik, Allah benci, Allah celak mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Li'annahu naw'u istihza, itu jenis penghinaan kepada Allah, pengejekan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar hanya dengan lidah saja. Wa qasarrahal ulama bi anna istighfar dan bahkan diterangkan oleh ulama bahwa istighfar bagi dosa, bukan istighfar. Ya Allah. Dia ucapin istighfar tapi dosa malahan. Disebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tatkala dia beristisqa, dia hanya baca istighfar saja. Istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, dengan dihayati, dengan dia takut dia ada sesuatu yang belum dia kembalikan hak orang, keadilan, kezaliman dan seterusnya, di dalam dia menjadi Amirul Mukminin. Faqalu ya Amirul Mukminin, ditegur oleh kaumnya, mana kastasghai? Wahai Amirul Mukminin, kau enggak baca apa-apaan, yang dibaca istighfar doang. Kita lihat enggak ada kayaknya istisqa, enggak baca istisqa, enggak baca doa istisqa. Nah, qala qad talabtul ghaith bimajadihis sama
Aku telah, katanya, aku telah beristisqa, meminta hujan, ya, dengan apa-apa yang kalian percaya tentang bintang-bintang langit. Orang-orang ahli nujum, ya, dia tahu ada bintang-bintang yang di langit itu namanya majadih, ya. Aku telah meminta hujan dengan lebih dari yang kalian percaya. Kalian percaya hanya tentang bintang-bintang, aku lebih dari itu. Apa? Allati yastanzilu bihal matar, yang bakal menurunkan hujan, yaitu istighfar. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Engkau beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, akan mengirim langit itu menurunkan hujan yang lebat. Wal majadih nujumun kanat al-arab taz'umu annaha tumtur. Ya, ada bintang, katanya. Orang-orang Arab dia tahu bahwa ada keluar itu bintang, artinya bakal hujan. Fa akhbara Umar, diberitakan oleh Sayyidina Umar bahwa bintang-bintang itu bukan yang kalian maksud. Aku adalah membanyakkan istighfar, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang. Wa yuhawwilu ridaahu, dia balikkan dia daripada sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama dzakara Syekh di dalam riwayat Abu Daud. Wa yaf'alun nas, juga makmum sama, yang makmum megang sorban dibalikin sorbannya ke yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, begitu. Sama mengikutin imam waktu mau turun ke salat biasanya. Fihi isyaratun ila tahwilil hal. Di sini menunjukkan bahwa minta sama Allah perubahan keadaan syiddah ila raha, susah menjadi mudah, jadi gampang. Minal usur ila yusur, tadinya seolah leceklik menjadi ramai, hujan. Minal ghadab ila ra'fah, tadi dalam kemarahan Allah, sekarang di dalam kelembutan Allah. Wa yarfa'u yadayhi, sambil mengangkat tangannya, wa yad'u, dan diaminkan oleh orang-orang yang mana mereka sholat istisqa. Riwayatnya Imam Muslim. Setelah khutbah turun, langsung dia madhab ke depan lagi, madhab ke kiblat, ya. Rasulullah berdoa, diaminkan oleh makmumnya. Wa yubalagh fi doa, panjangin doa, ya. Sirran wa jahran. Kalau hari siang boleh dia sirran, ya. Kalau harinya malam dia jahran, panjangin doa untuk minta mau kepada Allah dengan hujan. Ud'ullaha wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Engkau minta doa kepada Allah dengan bertadarru', dengan mengangkat suara, mengemis, ya, wa khufyah, dengan merintih, dengan pelan-pelan. Itu juga boleh. Fa idza asarra da'an nasa wa idza jahara amanu. Kalau dia dalam keadaan imam dia tidak mengangkat suara, masing-masing semuanya doa. Ya, kalau imam mengangkat suara, nah, kedengaran suaranya, kedengaran doanya, diaminin oleh makmumnya. Dan di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna bil ibadi wal bilad minal la'wa wal jahdi wal dhank. Ya Allah, dari sebagian hamba-hambamu dan negeri-negerimu dalam keadaan kemarau, dalam keadaan kering kerontang, dalam keadaan susah, ma la yashki illa ilaik. Tidak ada yang bisa mengadukan ini semuanya kecuali kepadamu. Allahumma ambit lana zara', ya Allah tumbuhkan kepada kami tumbuh-tumbuhan. Wa adir lana ad-dara', keluarkanlah susu-susu dari tetek-tetek binatang kering, nggak makan, nggak ada rumput. Unta nggak bisa diambil susunya, lembu kering nggak ada susunya, dan kambing pun, maka dengan izin Allah akan mengeluarkan lagi biasa. Wasgina min barakatis sama, turunkanlah hujan dari langit, keberkahan langit. Wa anbit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah kepada kami dari keberkahan bumi, dari tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan. Allahumma ra'annal jahd, ya Allah angkatlah daripada kelaparan, daripada kesulitan, kemarau, daripada yang mana manusia tidak mempunyai bahan baju, pada telanjang, kering, kerontang, panas, baju enggak ada. Waqshif 'anna minal bala, angkat ini semua kepada kami ya Allah dari ujian dan bala. Ma la yakshifuhu ghairuk,
yang tidak bisa mengangkat ini semuanya hanya Engkau. Allahumma ya Allah, kami meminta ampun kepada Engkau. Innaka kunta bina ghaffara, selalu Engkau kepada kami pengampun dosa. Fa arsilis samaa, turunkanlah air hujan dari langit, alaina midrara, dengan hujan yang banyak, ganti daripada musim kemarau yang lama. Itu daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma asqil ghaitha wa la taj'alna minal qanitin, Allahumma asqil ghaitha wa la taj'alna minal mahrumin. Banyak doa-doa tersebut di dalam kitab-kitab ad'iyah. Wallahu a'lam, wa ilmu atam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana wa ahkam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabl, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'ala nahya wa 'ala mut insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutabara wa min 'ilmin la yasha' wa na'in la yasma' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil